tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini merubah hidup kita. Siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini diberikan hari yang cerah, kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena bukan kebetulan kalau kami semua boleh berkumpul tempat ini. Dan kami percaya ada maksud Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Itu sebab Tuhan, pakailah hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya dan berikan hikmat kepadanya supaya apa yang telah dipersiapkannya sungguh boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan seluruh rangkaian uraian firman Tuhan ini. Amin. Mari saudara, kita akan buka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 2:12, demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Beri tanda bagian ini, kemudian buka di bagian depan, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan buat kita sekalian, Yohanes 14 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara sekalian, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah siapa yang mengontrol hidupmu? Siapa yang mengontrol hidupmu? Kita sering terganggu dalam hidup ini, saudara. Dulu belum ada handphone, kita terganggu dengan yang disebut dengan telepon. Jadi kalau ada orang cari kita, mereka telepon. Kita bisa ketemu kalau kita pas di rumah. Tetapi lebih canggih sebentar, ada yang disebut pager. Pager itu orang telepon di satu stasiun, kemudian kasih pesan singkat. Nanti kita diminta untuk telepon kembali orang tersebut. Ini kadang-kadang jadi kerjaan kita ya. Jadi kita harus terima pesan, titik-titik bunyi, kemudian kita baca pesan itu, kita pesan lagi, telepon lagi ke orang itu, kemudian sampaikan pesan kita kembali gitu. Titik-titik dan sebagainya gitu. Jadi kita dikerjain oleh alat kecil itu. Kita dikontrol oleh alat kecil itu. Bos itu senang sekali. Ada pegawai yang bangga, dia dapat pager, dia pikir sudah canggih ya, taruh di sini supaya orang kelihatan. Tapi sebenarnya bosnya ingin mengontrol dia. Kemana dia pergi, dia bisa tahu oleh bosnya. Dia gak bisa lari. Zaman tambah canggih. Sekarang kita punya HP. Sehingga manusia itu dikuasai oleh HP. Handphone. Pagi-pagi bangun, dikatakan cari HP. Di dalam family 100, baik yang di Amerika maupun di Indonesia, saya lihat ditanya,
sesuai dengan survei, apa yang dicari orang begitu bangun pagi? Jawaban yang paling tinggi itu adalah cellphone, ya. Itu yang dicari. Anaknya hilang juga nggak tahu mungkin. Yang dicari cellphone. Jadi itu merupakan kecanggihan zaman sekarang yang kemudian mengikat kita, membuat kita begitu terikat. Kita dikontrol. Oke lah, kalau kita serahkan hidup kita dikontrol oleh HP, HP itu barang mati. Dia tidak bisa menyelamatkan kita. Dia tidak bisa menolong kita. Dia hanya mungkin bisa pesan kepada kita, informasi kepada kita, tapi tetap tidak dapat menolong kita. Hari ini kalau kita mau bebas, bagaimana caranya? Itu masih dalam kondisi yang positif. HP, pager, telepon, dan sebagainya. Tapi ada yang dikuasai oleh dosa, perbuatan dosa. Di Indonesia semarak, mungkin sini ada juga, cuma kita gak gitu semarak. Yang dinamakan dengan judi online. Jadi mereka bisa berjudi, gak usah pergi ke kasino. Orang kan sungkan kalau ke kasino gitu ya, nanti bisa dilihat orang. Apalagi kalau dia menang namanya masuk di gambar besar gitu di depan gerbangnya, ya. Kalau menangnya banyak bisa masuk koran lagi. Jadi pakai judi online. Tapi menurut mereka yang bersaksi, kebanyakan itu kena tipu gitu ya. Karena di zaman sekarang ada anak-anak muda yang tidak mau bekerja. Khususnya di Medan, ya. Mereka yang baru tamat SMA, S1, S2, mereka gak mau bekerja dari nol. Ada informasi katanya pergi ke negara Kamboja. Jadi di situ bisa kerja di perusahaan yang disebut dengan judi, ya. Jadi mereka bisa dapat gaji yang besar. Banyak orang ramai-ramai ke sana. Jadi generasi muda banyak mereka yang mau jalan pintas ke sana. Itu begitu terikat dalam hal judi. Dan ada orang yang hampir jual segala macam hanya karena judi tersebut. Lalu ada juga selain judi, ada juga namanya pinjaman online. Ya, di sini saya juga lihat banyak ditawarkan, boleh pinjam ini, gampang sih dikasih. Tapi kalau dipotong sampai bank-bank kita pun bisa diblok dan sebagainya. Jadi sangat mengerikan sekali. Nah, itu semua keterikatan-keterikatan yang terjadi di dunia ini. Hari ini kita mau lepas dari keterikatan itu. Supaya hidup kita tidak dikontrol oleh barang-barang semacam itu. Yang sejenis itu. Nah, di dalam Alkitab di sini dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tadi ayat 16, Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan dikirim Roh yang menolong kita. Sebagai kesimpulan hari ini dari apa yang menguasai diri kita itu, maka akhirnya kita butuh satu yang mengendalikan kita. Bagaimana caranya? Pertama, kita mau serahkan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Kalau kita mau pulang Indonesia atau pergi kemana saja, kita naik ke pesawat. Sudah beli tiket, naik ke pesawat, baik itu kelas yang ekonomi, menengah, ataupun yang bisnis. Sama aja gitu ya. Kita tidak pernah
tanya siapa pilotnya, bangsa apa dia, pilotnya ke gereja nggak gitu ya, pernah menipu nggak, pilotnya itu isap rokok nggak, pilotnya itu begadang nggak, pilotnya itu minum minuman keras nggak, kita tidak pernah bertanya. Yang penting kita sudah ada tiket, ada nomor, dikasih duduk nyaman, tenang, sudah kita duduk di pesawat itu. Kita gak pernah tanya pilot itu apakah tadi waktu datang mau tugas sedang bertengkar dengan istrinya atau suaminya enggak. Kita gak pernah tanya itu. Hatinya itu sedang tenang atau tidak. Dia sedang ngantuk atau tidak. Kita gak mau tahu. Bahkan kita tidak kenal. Kita gak pernah lihat wajahnya. Paling dengar suaranya singkat-singkat. Tapi herannya saudara, kita begitu percaya akan pilot itu. Itu nyawa loh, nyawa kita. Kita duduk di sana tenang-tenang. Kita bisa tidur di situ. Bisa makan enak juga di situ. Bisa senang, ada teman rame-rame, kita bisa bicara di situ. Bisa ngobrol dan terbang menikmati berapa jam, kalau ke Indonesia bisa sampai puluhan jam. Kita merasa nyaman sampai ke kota tujuan. Itu karena kita menyerahkan hidup kita oleh pilot itu. Kalau pilot itu ngantuk saja, lakukan kesalahan, habislah. Ya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, kepada pilot yang tidak kita kenal, kita berani serahkan hidup kita kepadanya. Mengapa? Kepada Tuhan Allah yang setiap hari kita kenal dia. Dari mulai kecil, tiap minggu, tiap hari kita berbicara kepada dia. Kita tidak mau serahkan seluruh hidup kita kepada dia. Itu sebabnya saudara, siapa yang mengontrol hidup kita? Apakah pilot kita percaya pada dia? Atau apakah Allah yang menciptakan kita? Kita akan mengerti mengapa kita harus serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Pertama, menurut Alkitab, Tuhan itu berkuasa. Dia bukan hanya mengendalikan kita manusia, tapi dia mengendalikan seluruh isi bumi, termasuk seluruh binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala ciptaannya. Sekarang saya ajak kita merenungkan. Coba kita pikirkannya, kenapa kemarin waktu saya persiapan ini, saya terbangun tengah-tengah malam dan saya berpikir, kenapa ya Tuhan menciptakan kita itu mempunyai kelebihan daripada segala ciptaan lainnya. Kita bisa berpikir, kita bisa hidup bersekutu begini, kita bisa sekolah, kita bisa cari uang, kita bisa bekerja, kita bisa membangun. Lihat semua sudah canggih. Ada handphone bisa dibuat, ada pesawat bisa dibuat, ada mobil listrik bisa dibuat, mobil yang tanpa supir pun ada hari ini. Semua begitu canggih. Itu semua merupakan desain daripada manusia yang Tuhan Allah ciptakan. Lalu kita merenungkan, luar biasa manusia itu. Begitu hebatnya dia. Begitu luar biasa manusia itu ditempatkan di dunia ini. Dan itu mesti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Kita sama-sama percaya Allah yang menciptakannya. Hidup manusia itu sangat rentan sebenarnya. Dengan pengetahuan yang tinggi, dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, dengan segala-galanya yang kita miliki, kalau Allah mau ngambil, mencabut nyawa kita itu cepat. Tek, begitu saja sudah hilang. Saudara, ada seluruh bilang begini. Seorang bapak, kakek ditanya, "Kek, kenapa kakek ini panjang umur?" Kakek itu tanya kembali, "Hah, kamu ngomong apa? Kenapa kakek panjang umur?"
Kakek bilang, pelan-pelan nak ngomong, tanya pada saya. Kenapa kakek panjang umur? Oh, dia bilang saya panjang umur karena Tuhan memberikan saya spesial. Apa itu? Dia bilang, saya ini tuli. Jadi waktu Tuhan panggil, saya gak dengar katanya gitu ya. Jadi ini hanya seluruh ya. Saya tuli. Waktu Tuhan panggil, saya gak dengar. Tapi saya bayangkan Tuhan tinggal panggil, maka kita kembali kepada Dia. Itu yang Dia ciptakan sebegitu hebat luar biasanya itu. Tidak pandang siapa kita, baik yang sekolah, baik yang tidak sekolah, baik yang punya duit banyak maupun yang miskin, baik yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Tuhan itu begitu mau mencabut nyawa kita, langsung hilang. Jadi Dia yang mengendalikan hidup kita itu begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu mengendalikan hidup kita begitu luar biasa. Dan hari ini masih ada orang yang tidak mau menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Seringkali kita pikir kita bisa mengandalkan uang. Ada orang katakan, uangku banyak. Kalau saya sakit, saya bisa pakai uangku, bahkan beli rumah sakitnya pun bisa. Tapi uang itu tidak bisa menyembuhkan penyakit dia, saudara. Amsal 19 ayat 21. Kira-kira isinya begini. Banyak rancangan di hati manusia. Kita punya rencana yang banyak. Tetapi keputusannya tetap adalah dari Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia. Tapi keputusannya tetap adalah dari Tuhan. Kita bisa punya rencana, kita punya keinginan, kita bisa punya cita-cita. Di dalam surat Yakobus dikatakan ada orang yang sedang merencana minggu depan mau berangkat ke kota Anu, kemudian berdagang, dapat untung besar. Dengan kepercayaan yang sepenuhnya. Tapi dikecam oleh penulis Alkitab, dikatakan bahwa dia tidak boleh berkata demikian. Harus berkata, jikalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka ngomong apa saja akan sia-sia. Tuhan bisa menyetop dengan segala rancangan kita. Dengan cepat sekali. Kehebatan apapun daripada kita, dia bisa menyetopnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa main-main dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kadang Tuhan biarkan semua kejadian itu yang menyakitkan, yang menghina, yang mengejek, yang memfitnah, ataupun dikatakan di sini yang mencelah. Tetapi akibatnya Tuhan pasti akan memberikan pada kita. Ada sebuah pertanyaan. Mereka sebut begini, ada orang bertanya, Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan itu kan maha baik. Mengapa Tuhan yang baik, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha penyayang memberikan kepada umatnya itu kesukaran, penderitaan, sakit penyakit? Mengapa? Ada yang tahu kenapa? Alkitab tidak berkata kenapa. Saya juga tidak tahu. Tapi saya ingin membukakan sedikit apa yang bisa kita pelajari. Bahwa jangan selalu kita berharap yang senang-senang daripada Dia. Kadang kesenangan daripada kita
belum tentu merupakan apa yang Tuhan kehendaki. Ada kalanya melalui penderitaan kita bisa mengalami kesukacitaan daripada Tuhan. Seorang penulis yang bernama John Piper, dia katakan begini. Dia katakan pada akhirnya segala yang kita alami ini itu adalah kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita alami di dunia ini itu pada akhirnya merupakan kehendak Tuhan. Ada orang berpikir, kenapa hidupku menderita? Itulah kehendak Tuhan. Tuhan menghendakinya kita demikian. Emangnya kita mau melawan? Kenapa kita sakit? Itulah kehendak Tuhan. Dan Alkitab mencatat apa yang dirancangkan Tuhan tidak pernah merupakan rancangan yang jahat. Dengan demikian, kalau ada kesulitan, kalau ada penderitaan, itu merupakan rancangan ada yang baiknya. Itu sebabnya hanya kita berserah supaya Tuhan Allah yang mengendalikan hidup kita. Jangan gara-gara kesulitan kita tinggalkan Dia. Kan ada banyak orang demikian, ngapain kamu percaya kepada Tuhanmu? Ngapain kamu menyembah Dia? Kamu harus menderita sakit. Ayub itu mengalami demikian. Yang ngomong itu istrinya sendiri, bukan orang lain. Ngapain kamu menyembah Tuhan Allahmu? Ayub itu bukan orang jahat ya. Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur. Dia kaya diberkati Tuhan. Kita mencatat setiap pagi-pagi dia selalu bangun pagi-pagi berdoa pada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, bersujud kepada Tuhan, minta pengampunan. Kenapa? Karena anaknya setiap malam itu bergiliran alias 10. Setiap malam bergiliran pesta. Mana tahu kalau anaknya itu ada buat kesalahan. Dia datang mohon kepada Tuhan supaya jangan dihukum anaknya. Nah, orang yang saleh, yang jujur, yang baik seperti Ayub, dia mengalami penderitaan. Badannya itu korengan semuanya, gatal sekali. Untuk garuknya pakai beling dikatakan. Mengerikan kan ya. Dan orang yang seperti ini pun dia tetap bisa bersyukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia bilang begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi istrinya tidak sependapat dengan dia. Istrinya bilang, ngapain kamu tetap setia kepada Allahmu? Harus mengalami hal yang demikian. Teman-temannya juga bilang dia demikian. Pasti kamu ada buat kesalahan. Pasti kamu ada dosa. Saudara bayangkan kalau Ayub adalah kita. Ada teman-teman kita datang ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Semuanya untuk mengacaukan kita. Apakah kita bisa bertahan? Ayub bisa bertahan. Artinya apa? Dia menyerahkan seluruh kedaulatan hidupnya itu ke dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya kira-kira demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, Ayub mengalami segala penderitaan, tapi akhirnya karena kesetiaannya, dia mendapatkan berkat yang berlipat ganda dikembalikan kepada dia. Kuncinya adalah apa? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, manusia itu diberikan kehendak bebas. Kita ini bebas, diberikan kebebasan. Makanya Tuhan berdaulat. Alkitab mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita lakukan.
Kita tidak dipaksa oleh Tuhan untuk menyerahkan hidup kita kepada Dia. Tidak. Diberikan kebebasan, diberikan kesadaran. Makanya kita punya akal dan pikiran. Kita punya hikmat yang Tuhan berikan. Semuanya itu diperlengkapi supaya kita ini bukan jadi boneka, bukan jadi robot, bukan dikendalikan, diatur kiri kanan, bukan. Kita perhatikan mobil Tesla itu kan, atau mobil yang kita lihat, mobil listrik yang di jalan itu, ada yang jalan tanpa supir, ya kan ya. Sudah pernah naik ya di sini ya. Kalau belum nanti kita mungkin apply minggu depan rame-rame giliran ya, teman-teman Cornerstone ya. Mengapa kita belum percaya kepada mobil itu gitu ya? Padahal kita sudah lihat keliling-keliling di San Francisco. Itu dikendalikan oleh komputer kan ya. Dikendalikan oleh mesin. Dikendalikan oleh listrik. Kemarin saya lihat ada yang 2 itu berturut-turut lewat tanpa supir gitu. Saya bayangkan kalau hidup di daerah kita ini ada anak-anak nakal, dia tutup aja itu kameranya dengan kain atau apa. Sedang jalan mobilnya tutup begitu, bisa kacau loh itu mobil itu ya. Artinya apa? Artinya yang dikendalikan oleh listrik, mesin, dan sebagainya itu ada batasnya. Manusia saja ada batasnya. Apalagi ini komputer. Kalau dia konslet saja, habislah semuanya. Nah saudara, kita punya kehendak bebas untuk memilih. Mau memilih bebas atau mau memilih taat. Mobil yang jalan tanpa supir itu saja tidak bebas. Dia tidak bisa sembarangan jalan. Ada peraturannya. Bahkan kayaknya dia lebih tertib. Yang menjadi masalah kan orang lain saja yang nggak tertib. Dia lebih tertib mungkin. Dia ikuti peraturan. Sudah disetting lah. Ikut sampai peraturan, benar-benar ikut peraturan. Dia terikat. Ada orang yang mengontrol. Ada komputer yang atur. Kita manusia tentu tidak mau diatur oleh komputer. Sampai sedemikian rupa. Walaupun Allah mengontrol hidup kita, Dia tidak mau kita itu seperti robot. Dia masih berikan kebebasan. Dia tidak hanya tekan tombol, enggak. Dalam Yosua 25 ayat 26, 24 ayat 15 dikatakan ada satu kalimat waktu Yosua menantang, ya, memberitahukan kepada orang-orang Israel. Dia katakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi dia katakan, aku dan familiku, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Diberikan kebebasan kepada umat Israel karena begitu tergak-tengkuknya mereka melawan, diberikan kebebasan. Tapi aku dan keluargaku akan memilih yang terbaik. Setia kepada Tuhan. Beranikah kita berkata dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita katakan, aku dan keluargaku akan memilih setia kepada Tuhan. Walaupun ada tawaran lain, kebebasan dari yang lain, tawaran yang menggiurkan, aku dan keluargaku tetap setia kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 7 mengingatkan pada kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jangan pikir sudah aman kalau kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemarin ada pembukaan Olimpiade digemparkan dengan sebuah parodi dari LGBT mereka tampilkan. Seakan-akan mereka menampilkan
ada perjamuan kudus. Ya. Ada Yesus di situ yang punya mahkotanya, tapi semua pakai orang-orang banci, ya. Itu mereka pakai buku Leonardo da Vinci dan menantang kepada Alkitab, menantang kepada kekristenan, menantang kepada Yesus. Saudara, kehidupan orang percaya, saya pikir tidak gegabah. Tidak langsung kirim bom atom ke Paris, enggak ya. Tidak kirim teroris ke sana untuk bom acara Olimpiade, enggak. Tapi Tuhan mengajarkan kasih, Tuhan mengajarkan pengampunan, Tuhan mengajarkan kepada kita berdoa, Tuhan mengajarkan kepada kita serahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Manusia itu bebas lakukan, gak ada yang larang. Di negara itu gak ada yang larang. Tetapi ada waktunya Tuhan memberikan penghukuman. Yang ketiga, dalam Alkitab yang tadi kita baca, saya ulangi coba di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selamanya, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dunia tidak mengenal Dia, maka diejek. Itu sebabnya perlu dikatakan penyerahan hidup kita sepenuh kepada kehendak Tuhan. Alkitab mendorong orang percaya untuk menyerahkan hidup mereka kepada kendali dan bimbingan Tuhan. Hari ini kita berserah kepada Tuhan, mohon Tuhan membimbing kita. Kita gak minta kepada setan yang membimbing kita. Kita mohon supaya Tuhan yang membimbing kita. Artinya kalau kita mau Tuhan yang membimbing kita, berarti bimbingannya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau setan yang membimbing kita itu, dia akan membimbing kita ke arah yang jahat. Lawan, benci, iri, dendam, mencemooh. Itu bimbingan dari setan. Mengejek, menghina, bimbingan dari setan. Yang ditampilkan di Paris kemarin itu. Tapi bimbingan daripada Tuhan apa? Memuji, mengampuni, mengasihi, menolong, taat, hidup kudus, hidup suci. Yakobus 4 ayat 7 memberikan nasihat bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hanya berserah kepada Allah, maka iblis akan lari. Kalau kita berserah kepada iblis, maka iblis akan ikut kita. Tapi berserah kepada Allah, maka iblis itu akan lari. Amsal 3, 5 ayat 6. Saya bacakan saja. Mengajarkan bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Kita ini banyak mengerti, kita banyak membaca, kita banyak mengetahui. Zaman media sosial ini kita semua pintar-pintar. Semua orang bisa jadi dokter. Dia sakit kepala, darah tinggi, kita tahu obatnya semua dari orang ya, kita baca, kita ceritakan. Dan celakanya semua orang mau ikut. Sebentar bilang ini kita ikuti, sebentar ini bilang ikuti. Saya dibilang kalau minum daun salam direbus nanti darah tinggi bisa turun, ya gula bisa turun ya. Besoknya bilang lagi seledri kalau direbus bisa juga gitu ya.
Lusa juga baca lagi, tambah jahe, tambah serai. Ya, apalagi dingin-dingin San Francisco supaya lebih hangat. Nanti juga bisa ya. Gak pernah saya dengan tambah es krim, gak ada ya. Tambah rendang, ya waduh luar biasa. Nah, banyak mendengar, banyak tahu kita. Itu baru darah tinggi, belum lagi nanti yang asam urat, ya. Makanya obrolan, ya, baru-baru ini reuni di SMA saya ya, tahun 82 saya tamat. Jadi ada reuni mereka, mulai angkatan dari tahun 70 sampai 2024. Memang tidak bisa kumpul semua, tapi karena ketua panitianya itu adalah pejabat di Medan, dia bisa kerahkan banyak promosi di mana-mana, katanya yang kumpul bisa ribuan orang. Sudah lakukan. Tapi menurut teman-teman yang kumpul situ katanya kalau ketemu semua selain nggak ada waktu ngomong, lalu ngomongnya sudah beda gitu. Yang umur yang tahun 70 sampai tahun 80 sekian bicaranya tentang obat-obatan gitu ya. Cerita tentang sakit penyakit gitu ya. Cerita tentang darah tinggi, jantung ya, anak cucumu berapa, tanya begitu gitu ya. Lalu 80-an, 190-an sampai ya, anakmu berapa, sudah tamat belum, pekerjaanmu apa. Ya. Yang 2000-an sampai hari ini misalnya ceritanya tentang kamu kerjanya apa, sudah menikah belum dan sebagainya. Jadi sudah gak ketemu gitu ya. Yang satu cerita tentang obat-obatan, kalau waktu muda pakainya minyak wangi, sudah tua minyak gosok gitu, beda ya. Waktu muda minyak cap nyong-nyong gitu ya, luar biasa wangi-wanginya. Sudah tua minyak cap kapak gitu ya. Jadi ceritanya sudah gak nyambung, makan juga gak nyambung. Kalau pesan makanan, di situ ada rendang ayam goreng, di sini giginya sudah ompong, gak bisa gigit ya. Ada kolesterol apa, gak cocok makanannya. Orang muda makanannya makanan Korea lagi gitu ya. Beda lagi. Jadi sudah beda levelnya. Nah, dari perbedaan-perbedaan seperti begini ya, maka di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu, akuilah dalam segala hal, segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berdasarkan apa yang kita tahu, pengetahuan kita, dulu mungkin kita pintar, juara 1, tapi itu sudah ketinggalan zaman. Ya. Zaman sekarang canggih, orang yang belajar komputer aja, dia harus belajar tiap hari, kejar terus. Dulu kita hanya bisa pakai handphone, teleponnya sudah bangga. Sekarang canggih, sampai kita punya HP, kita gak tahu cara pakai, bisa gitu ya. Banyak saking canggihnya, HP-nya banyak yang diperlukan, kita beli semahal-mahalnya, gak bisa pakai kita. Hanya bisa untuk WhatsApp sama telepon. Sisanya atau email. Sisanya gak bisa pakai lagi. Maka sekarang dikatakan sedang tren orang kembali kepada telepon yang jadul. Hanya bisa SMS sama telepon. Gak tahu nanti ibu-ibu mau ganti gak ke sana. Kalau mau ganti HP yang baru, kasihkan aku. Yang terakhir, kita harus hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Bukan bimbingan yang lain. Teman-teman kita bisa membimbing kita enggak? Bisa. Tapi teman juga terbatas bimbingannya. Bimbingan teman itu tergantung pada moodnya. Kalau dia baik pada kita, bimbingannya pun baik. Tapi kalau dia sudah jahat pada kita, kita baik pun dibilang jahat gitu. Teman itu terbatas ya.
Teman itu, ya waktu kita baik ya dia baik sama kita. Itu teman. Teman yang seperti Yesus itu beda. Kita agak baik sama dia pun, dia tetap baik sama kita. Itu kasih yang kemarin kita pelajari, kasih agape itu. Nah sekarang bimbingan daripada Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Sekarang Roh Kudus itu apa sih? Waktu Yesus sudah naik ke surga, dia kirim Roh Kudus turun, itu kita pelajari. Bagi orang yang percaya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup kita itu ada Roh Kudusnya. Kalau kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, dia akan menguasai hidup kita. Dia yang akan menguasai diri kita. Tapi ada banyak orang yang mau hidup pintar-pintar sendiri. Jadi mau berjalan sendiri. Tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus. Semua tindakan dia lakukan berdasarkan pikirannya. Inilah yang disebut dengan kesalahan. Dan kalau pikiran kita bisa salah. Pikiran manusia itu bisa meleset. Karena manusia itu terbatas. Kasih manusia juga terbatas. Pertolongan daripada manusia juga terbatas. Pembimbingan manusia juga terbatas. Kita terbatas tempat, terbatas pemikiran, terbatas dalam berkomunikasi dan sebagainya. Di dalam Roma 8 ayat 14 di situ dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menjadi anak-anak Allah. Jadi Roh Allah memimpin kita menjadi anak-anak Allah. Orang yang dipimpin oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau roh lain yang memimpin berarti jadi anak-anak lain. Roh setan ya jadi anak setan. Sekarang kita pilih mau serahkan pada bimbingan Roh Kudus tidak. Itu bimbingannya itu selama-lamanya. Selama hidup kita kalau dibimbing oleh Roh Tuhan, maka semua tindakan kita itu tidak pernah salah. Walaupun tidak selalu menyenangkan bagi kita ya. Dan akan selalu menyenangkan bagi Tuhan. Kita perlu koreksi satu hal. Apa yang menyenangkan belum tentu menyenangkan bagi kita. Setuju kan ya? Apa yang menyenangkan bagi Tuhan belum tentu menyenangkan bagi kita. Kadang kita sudah rencana, maka kita rencana mau pergi ke luar negeri. Tiba-tiba jatuh sakit. Ada keluarga yang sakit, kita batalkan. Rencana kita mau pergi. Rencana Tuhan ada yang sakit, kita batal, gak bisa pergi. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita merasa senang, belum tentu apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya sebagai orang percaya yang beriman, kalau sudah serahkan pada bimbingan Roh Kudus, segala hal yang terjadi dalam hidup kita, nantinya itu akan merupakan kehendak Tuhan. Kalau perbuatan kita melenceng dan kita mendapatkan resiko dalam perbuatan itu, ataupun kita mendapatkan kerugian atau hukuman, akhirnya itu merupakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita melawan Dia. Dan kalau kita tetap setia kepada Dia, saya pikir dan saya yakin kita tetap akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang salah kepada kita. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita menyerahkan hidup kita kepada pengontrolan dari Tuhan Allah? Pertama, hidup kita itu akan aman. Karena Allah itu mengetahui seluk-beluk hidup kita, bukan hanya hari ini. Sampai besok-besok pun Dia tahu. Serahkan pada Dia. Apalagi keistimewaan kalau kita serahkan pada Dia. Dia itu berkuasa. Dia itu menguasai seluruh hidup kita. Termasuk kehidupan kita. Dia kuasai. Kalau kita tidak mau serahkan pada Dia, mau serahkan lagi kepada siapa? Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan pada kami semua. Kadang kami bandel, kadang kami nakal, kadang kami seperti umat Israel. Tuhan sudah memimpin keluar dari Israel, hatinya masih selalu memikirkan negeri Mesir. Jadi hatinya bercabang. Ajar kami Tuhan, biar kami setia kepada Tuhan. Hati kami tidak bercabang, supaya benar-benar dikuasai oleh Tuhan dalam hidup kami. Walaupun tidak selalu mulus, tidak selalu menyenangkan kami sendiri, tapi yang penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, berikan kami kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami Berita berdoa. baik untuk semua, beri yang inspirasi, hidupmu terasa beda. Saksikan hingga tuntas, ceritanya menggema. Di dunia kita, ini kisah luar biasa. Angkat tangan kita, nikmati irama. Transformasi nyata selalu ada di sana. Selamat datang kawan, inilah tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selalu.